gua rasa di tengah pandemi gini bisnis tuh yang pertama kita harus nge-reset goalnya lagi gitu. Yang tadinya kita punya target, misalkan mau berkembang ke arah mana, punya revenue berapa, itu goalnya diganti dulu. Goal yang pertama adalah buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Halo semuanya, selamat malam. Ini kita malam minggu malah live bareng Bisnis Hack di sini. Di sini salam kenal buat yang belum kenal. Ini Ina. Aku Ina dari Bisnis Hack. Di sini mohon izin menggantikan Mas Hugo dan host-host yang lain. Oke. Dan mohon maaf ini backgroundnya di rumah ya, di kamar kosan karena ya gitulah malam mingguan malah kita nongkrong di sini. Oke, teman-teman, nanti kita bakal sharing nih dan kita bakal chit-chat bareng Mas Ridwan Hanif. Mas Ridwan Hanif, teman-teman pasti tahu lah dia siapa ya. Jadi nanti kita bakal chit-chat bareng, habisin malam minggu ini buat produktif bareng. Teman-teman nanti kita ngobrol dulu sebentar, terus nanti bisa tanya-tanya gitu. Teman-teman, ini bocoran, aku udah prepare pakai jaket, padahal ini bukan style aku banget. Demi Bang Ridwan Hanif, karena dia biasanya sporty gitu kan. Kita coba menyeimbangkan. Nah, Bang Ridwan Hanif ini pertama kali ketemu sama Ina itu waktu di event Sekolah CEO Jogja. Nanti kita bakal chit-chat. Ini kayak forum seru aja teman-teman. Jadi nemenin kalian semua yang lagi malam mingguan. Malam mingguannya sekarang kan di rumah aja nih. Daripada kita boring, mending kita culik aja Mas Ridwan Hanif. Aku biasanya manggilnya Bang Ridwan gitu. Dan wow, ini Bang Ridwan udah ada di sini nih. Hai, adik. Kok mana? Halo Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita Punya lagi apa di rumah? Klaten. Ini biar terang. Kita lagi di Klaten. Adik. Jadi selama corona ini kita di desa saja karena di Jakarta juga bingung mau ngapain. Iya sih, benar. Setuju. Ya, gimana nih? Apa yang mau kita obrolin? Dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya bisa langsung tanya di bawah ya. Jadi langsung di komen aja karena kita mau ngebahas soal usaha dan bisnis yang lagi terpuruk sekarang ini. Nah, lanjut nih dari apa yang Bang Ridwan bilang barusan. Ina juga punya pertanyaan. Jadi sebelum teman-teman nanya, Ina dulu ya, boleh ya? Diizinin. Bang, ini kan kalau di masa pandemi kayak gini tuh, semua orang pasti udah tahu ya kalau kita lagi berjuang semua bareng-bareng gitu. Nah, kalau di Bang Ridwan sendiri nih untuk Alphonet Max, itu otomotif gimana Bang? Masuk zona mana nih? Masuk zona merah apa hijau? Zona merah. Semuanya turun. Oke. Penjualan mobil, terus juga spending iklannya juga pasti turun, terus aksesoris juga turun, semuanya turun. Jadi ya bisa menggaji aja itu udah bagus gitu ya. Gitu. Ya, kita nggak bisa berharap banyak sih, tapi yang penting selamat dulu aja. Karena kan hari begini kayak orang lagi fokus gimana caranya perusahaannya bisa selamat, bisa buat makan, masa beli mobil. Iya. Tapi ada ini nggak Bang? Iya, Kayak langkah preventif. Oke, memang sekarang kita belum bisa jualan kan. Tapi dari Bang Ridwan sendiri untuk tim itu tuh ada langkah preventif gitu nggak? Ngapain gitu selama pandemi ini? Jadi pas next besok kalau kita udah siap ekspor lagi, udah siap gas lagi gitu. Atau yang pasti sekarang itu kita harus menyesuaikan ini dulu ya, produknya dulu. Jadi kan biasanya kita jual produk mungkin yang high end gitu kan. Nah, kita switch ke produk-produk yang kira-kira orang butuh nih di masa pandemi ini. Kayak misalnya contoh di detailing kita kencengin jualan fogging interior, itu untuk antibakteri dan antivirus. Kayak semacam disinfektan tapi yang lebih sophisticated-nya lah. Terus yang kedua, kita juga promo gitu. Jadi harganya kita murahin untuk yang lain, dan kayak misalkan buat coating ya. Buat coating itu kan mobil mesti ditinggal.
Nah, kita pakai jemput bola. Jadi orangnya udah naruh mobil tempat kita, pulangnya kita anterin. Gitu, Oke. naik mobil. Jadi mereka tuh Mobil. pasti punya problem, kita kasih solution juga. Tapi yang kacau tuh mungkin yang ini ya, yang rental ya kan, pariwisata itu kan lagi agak kurang banget nih sekarang nih. Otomatis Yuk. yang tadinya Benar. mobil sehari jalan 30, sekarang mobil satu aja jalan tuh udah bagus gitu. Nah, di masa-masa sekarang ini ya kita ya bersabar saja dulu ya, karena yang kena itu bukan kita doang, tapi teman-teman rental lain, kayak misalnya Benar-benar. hotel juga mau mau punya langkah apa juga nggak ada yang mau nginep juga, kecuali kak gitu buat para dokter atau orang yang mau isolasi diri gitu. Oke. Thank you banget. Tapi memang relate teman-teman kayak apa yang disampaikan sama Bang Ridwan tadi, karena Ina juga rutin lagi coba tengok-tengok ke alumninya bisnis hack juga, yang mereka itu adalah bisnismen juga, nih bisnis sama kayak Ridwan, cuma memang beda-beda ya. Rata-rata Bang, hampir semua. Kayaknya cuma satu yang dua deh yang kemarin yang minta telepon terus masih aman-aman itu kayak bisnis makanan, karena kan makanan masih eksis, karena dia langsung kayak modifikasi apa ya, bisnis modelnya ke frozen food gitu, dan itu kan untuk demand orang yang stay di rumah itu lumayan tinggi kan, itu Ya, pertama. lumayan. Karena mau Ramadan juga untuk kita yang Muslim. Terus bisnis ini trading, katanya nggak ngaruh kayak gitu. Bisnis apa? Trading, Trading. iya, kayak Oh ya, trading tergantung orangnya jago apa enggak sih. Cuma kalau untuk makanan tuh tergantung sih. Jadi segmen makanan juga beda-beda kan. Misalnya iya. teman saya ada yang usaha punya boba, punya cisti, minuman-minuman lucu, udah kelar itu. Saya juga ada usaha di Bali juga, itu makanan. Makanan kan high end ya, 100 ribuan gitu. Terus apa yang dilakukan harus masa begini, kita ubah menu bikin yang 20 ribuan buat orang makan siang, buat makan malam, makan siang yang murah, bikin box gitu, maksudnya rice bowl, itu malah laku. Tapi memang secara keuangan ya nggak sebagus biasanya gitu loh, yang makanan mewah. Tapi ketika kita ganti kita ganti strategi, main makanan murah yang enak dari bumbunya, ternyata masih bisa selamat. Yang tadinya kita rumahin pegawai, sekarang pegawainya masuk lagi buat bantuin nih. Banyak yang mesen buat Gojek, buat yang mesen buat sedekah, misalnya buat dokter nih, ya kan, rumah sakit, satu kotak 20.000 makanan udah sama ayam, laku, orang langsung beli 100 gitu. Tapi kalau kita tetap stay sama cara yang biasa kita lakukan, udah nggak selamat itu gitu. Ya. Oke, Ina juga setuju tuh teman-teman. Kayaknya ini mesti dijelasin deh bisnis hack itu apa gitu kan. Ini live sama siapa? Dari tadi banyak yang nanya soalnya. Followersnya Bang Ridwan, mohon izin di sini, aku Ina dari bisnis hack super team. Jadi bisnis hack itu apa ya Bang ya? Kemarin ada yang minta dibenerin ini sih, katanya bisa balikin apa ya, akun yang udah kehack. Enggak, bukan kayak gitu teman-teman. Oh iya, benar juga. Nantilah, oke. Teman-teman yang penasaran nanti bisa langsung cek aja ke Instagram kita. Boleh ya Bang ya? Ya, kalau mau gampang ini aja, bisnis hack itu adalah salah satu bisnisnya Pak Mardigu di di bidang pelatihan buat bisnis dan yang lain-lainnya. Jadi bukan buat nge-hack Facebook mantan, itu bukan ya. Kalau bisa udah dari dulu lu pakai ya. Tapi kayaknya itu bakal jadi, kalau kita berpikir kreatif Bang di tengah pandemi kayak gini, itu tim jadi berpikir kayak gimana kalau itu jadi sub business unit gitu. Jadi kita juga punya kan kayak Bang Ridwan nih, AutoNet Max itu ada yang AutoNet Max Care, AutoNet apalagi detailing, rent car. Nah mungkin bisnisnya juga bisa kayak gitu nanti, yang mau nge-hack IG sebenarnya mantan gini bisa merapat ke kita. Iya, di tengah pandemi ini yang pertama kita harus reset goal lagi. Gimana, Misalnya kita punya goal, wah di tahun ini kita misalnya buka berapa cabang, punya apaan sih? Gue kedengeran tadi.
itu gue bercanda tadi yang perihal bakal bikin SBU yang buat ngehack IG mantan. Jangan jangan lu seriusin bang. Oh, jadi kalau gua rasa di tengah pandemi gini, bisnis itu yang pertama kita harus nge-reset goal-nya lagi gitu. Yang tadinya kita punya target, misalkan mau berkembang ke arah mana, punya revenue berapa, itu Oke. goal-nya diganti dulu. Goal yang pertama adalah buat ini dulu, buat survive dulu. Artinya gaji karyawan kebayar dan kita nggak minus. Terus Oke. yang Yang kedua, kita riset lagi produk kita. Kira-kira di tengah pandemi ini, mana yang bisa jadi peluang. Peluangnya artinya jangan berarti kita jualan APD ya, kita mahalin gitu, jangan. Kita harus cari peluang lagi nih, misalnya yang tadinya, jualan coating, ternyata kita bikin layanannya ada antar jemputnya, terus yang bisnis apa jadi ada apanya gitu loh. Itu mesti pikirin lagi gitu. Dan jangan melulu mikirnya, wah ini untungnya sedikit, untungnya kecil. Enggak, justru mikirnya gimana caranya nih biar bisa selamat, karena yang sekarang ini orang daya belinya tuh turun semua. Ya nggak sih? benar. Terutama buat yang main pasar high end ya agak susah, yang jualan mungkin jam-jam mahal, terus part-part otomotif yang agak mahal, itu ya agak susah gitu. Iya, karena emang jauh dari kebutuhan primer kan. Sekarang tuh orang-orang Benar. yang penting primer dulu. Itu urusan kayak kita nih. Jujur bisnisnya juga kan masuknya ke tersier ya. Kalau misalnya udah berlebih, baru upgrade skill gitu barang kita. Ya. Dan saya rasa tuh ya orang yang punya duit tuh masih banyak sebenarnya. Cuma mereka pada nahan aja, nggak beli, nggak belanja, dan ya mereka nyimpen buat worst case-nya lah. Gitu. Iya, memang. Kayak yang katanya pamanku juga kan, kita harus memang udah mulai analisa juga worst case skenario-nya kita tuh bakal gimana. Bang, bicara tentang tadi yang lo bilang, yang penting sekarang kita bertahan, gaji karyawan, THR, terus tadi juga yang penting nggak boncos. Berarti ini Bang Ridwan sendiri aman kondisinya, makanya pulang ke rumah orang tua aja. Nggak aman juga sih. Oh gitu. Nggak aman juga sih, cuma nggak pernah ditunjukin aja di sosmed. Wah, gue lagi pusing, gue lagi ini, nggak pernah ditunjukin aja. Toh ngapain juga sih. Oke. Toh gue juga sebenarnya gagalnya udah terlalu banyak gitu, jadi ketemu mentok di sini ya udah biasa juga. Bang, aku mau nanya, ini kan Bang Ridwan Hanif itu udah mulai apa ya, menjalankan bisnis, terjun di bidang bisnis online itu dari tahun 2008, bener? Which means itu sekitar 12 tahun yang lalu. Berarti ya, kan SMA kelas 1, kelas 2 lah kurang lebihnya lah. Menurut Ina 12 tahun itu udah lewat masa sekolah wajib di Indonesia gitu, udah SMP lah kalau ada anak kecil gitu kan. Oke. Halo. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, habis itu teman-teman boleh nanya kok sebelum nanti kita reschedule dan next kita bakal, boleh ya Bang, berarti kita gangguin lagi? Boleh. Sip. Nanti teman-teman tuh ada kabar gembira banget. Ternyata kita nggak boleh ngeluh ya, walaupun sinyalnya kayak gitu, malah besok bakal ada jadwal lagi kita live bareng berdua nih. Aku mau tanya tadi, nyambung sama yang aku bilang. 12 tahun pasti udah hafal lah dunia bisnis ketika pakai platform online tuh kayak gimana. Nah, sekarang kan banyak businessman, businesswoman, siapapun owner bisnis yang lagi mulai untuk modifikasi model bisnisnya gitu, kayak dia mau shift dari offline ke online. Kira-kira apa yang bisa Bang Ridwan bagi nih buat orang-orang yang lagi mencoba untuk shifting dari offline ke online? Yang pertama ini ya, tadi pertanyaannya yang gue nangkep nih ya, tadi kan suaranya putus-putus. Apa yang mesti orang pelajari dari shifting online ke offline? Dari offline ke online, ya kan? Okay. Pertama, kita ngomongin produknya dulu apa, gitu. Karena tidak semua produk bisa dijual secara online. Oke, pertama itu. Dan mindsetnya beda gitu. Kayak misalnya, kayak saya jualan coating, saya bisa promo dari Instagram segala macem, sosial media. Tapi kalau rental mobil, itu kan beda marketnya. Orang yang butuh itu pasti akan cari. Jadi kita pakai Google AdWords. Jadi
kita lihat behavior orang, customer itu mencari customer itu dari mencarinya tuh gimana gitu. Jadi kalau misalkan kalau produk yang bisa dibelanjain kapan aja gitu, bukan berdasarkan by needs gitu, itu nggak bisa kita langsung ujuk-ujuk ke online. Jadi ketahuin dulu nih apa nih produk kita gitu. Terus yang kedua, gini, banyak orang yang mengira itu online langsung ujuk-ujuk sukses, ujuk-ujuk banyak, ya kan? Akhirnya ketika mereka ngerasa, oh gue udah buang budget segini nih, gitu, ternyata nggak ada apa-apanya, ya salah, gitu. Karena ini mesti jalan terus nih. Online itu nggak bisa kita cuma kerja sebulan, habis itu berharap bisa jalan terus, enggak. Tapi harus di-maintain tiap bulan, tiap hari malah, biar make it happen, gitu. Jadi banyak-banyak riset, banyak-banyak belajar sih kalau kata saya, dan jangan mudah menyerah dulu, karena jujur deh, buat terutama yang generasi-generasi lama ya, yang mungkin kayak orang tua saya segala macam, itu agak susah buat shifting ke online. Tapi once mereka berhasil, wah itu dahsyat banget efeknya, gitu. Oke deh. Kalau bicarain peluang bisnis Bang, ke depan bakal ada new normal kan katanya. Kalau menurut Bang Ridwan sendiri bakal eksis, kalau peluang bisnis yang bakal eksis after ini tuh apa kira-kira? Kayaknya yang bakal berhubungan sama kesehatan, sama pola hidup sehat, itu bakalan booming. Kalau tahun ini sebenarnya tahun lalu juga ada booming sih, kayak misalkan makanan sehat, multivitamin, farmasis, itu juga udah booming. Kayaknya ke depan bakal lebih booming lagi, kayaknya ya. Gaya hidup sehat bakal lebih dapat highlights dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Oke. Itu aja sih kalau yang Ina mau tanyain. Nah, sekarang gilirannya teman, boleh ya Bang ya? Boleh. Ini udah ada yang nanyain, nggak jadi reschedule, jadi kok nanti kita bicara dulu ya tanggalnya. Nanti Ina bakal kontak Bang Ridwan, tapi itu by WA aja. Sekarang yuk teman-teman. Ya. Ada yang mau nanya? Thank you ya. Teman-teman minta maaf ya. Ini banyak yang gue yang maaf nih. Iya ya. Bang Ridwan karena lagi di rumah orang tua, terus abis hujan, tadi koneksinya udah disampaikan di awal kalau koneksinya agak kurang bagus. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang udah aku. Tapi di sini juga mewakili teman-teman. Kita berharap banget next bisa live IG bareng lagi sama Bang Ridwan ya. Kita nanti bahas lagi. Oke. Siap. Thank you ya Bang ya. Salam buat Mbak Edi. Salam buat Mbak Edi. Ya, oke. Waalaikumsalam. Oh ya, teman-teman, thank you buat yang udah nonton. Wah, kalian luar biasa banget. Aku ada hadiah. Nih, Bang Ridwan, sorry ya. Tada, buat yang udah nonton. Tapi nanti ini kalian caranya gini. Ini langsung bisa didapetin, langsung aja ke YouTube-nya Business Hack, businesshack.com. Nanti kita bakal filter di sana siapa teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Buku Tajir Melintir karyanya Bapak Mardigu Wawi Prasentyo. Jadi terima kasih sekali lagi mewakili teman-teman Business Hack. Di sini Ina mau bilang kalian keren banget udah mau mampir ke sini dan tadi udah diskusi juga. Sekali lagi Ina mau minta maaf karena Bang Ridwan ternyata koneksinya kurang baik. Jadi kita bakal reschedule lagi ya. Alhamdulillah jadi 2 kali. Sekali lagi, ini janji yang aku bilang di YouTube Business Hack. Jangan lupa kalian mampir aja. Terus bisa komen di mana aja dan jelasin dari awal sampai akhir tadi kita bahas apa. Kalian berhak dapetin buku ini. Kelihatan nggak? Yay, giveaway time dari ini bukunya Bapak Mardigu Wawi Prasentyo, salah satu buku bestsellernya. Langsung aja. Dadah. Terima kasih. Ya, buat yang mau langsung aja ya ke YouTube-nya businesshack.com. Terus kalian bisa komen di mana aja di postnya. Kalian bisa like dulu semuanya. Ajakin teman-teman kalian buat subscribe dan ceritain tadi Bang Ridwan itu kalian bisa summary aja, kasih summary. Kayak aku tadi. Sorry, aku tadi ada bawah itu nyatet karena aku juga jujur pengen belajar banget dari dia. Dan udah dulu ya. Thank you banget udah nemenin di sini. Besok kita ketemu lagi. Terima kasih.